Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah, amma ba'd. Pada kali ini kita akan membahas perkara yang penting untuk kita perhatikan di dalam puasa Ramadan. Karena masalah ini sengaja kita ulang-ulang karena banyak yang melalaikan masalah ini, padahal masalah ini amat jelas dan ittifaq, yaitu mas'alatul iftar, masalah berbuka puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zala ummati ala khair ma ajjalul fitr. Masih baik selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Namun dengan catatan yang pertama, berbuka puasa harus benar-benar yakin telah masuk maghrib. Dan masuknya waktu maghrib bukan dengan bunyinya jam. Dan begitu pula bukan juga masuknya waktu maghrib dengan azan di televisi atau radio. Masuknya waktu maghrib dengan tenggelamnya bursus syams, tenggelamnya bulatan matahari. Maksudnya jika sudah tidak terlihat lagi bulatan matahari di tempat yang datar, seperti di padang pasir ataupun di tengah lautan, dengan mata normal. Bukan tidak terlihatnya matahari karena tertutup gedung ataupun tertutup gunung. Kalau dengan tertutup gedung atau tertutup gunung sudah boleh berbuka puasa, dari siang aja kita ke sumur udah kelihatan ya. Maka harus dipastikan matahari itu betul-betul tenggelam, dan ia memiliki tanda secara umum. Bila cuaca normal, maka awan di langit berwarna merah. Jadi jangan lagi berpatokan dengan azan TV. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Isra wal Mi'raj melihat orang mulutnya dikekang dengan kail dari api neraka yang ditarik sampai telinganya, kemudian balik lagi, terus demikian. Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka ya Jibril? Kata malaikat Jibril, mereka adalah umatmu yang berbuka puasa sebelum waktunya. Ya, udah capek-capek dari apa? Subuh nahanin ya. Gara-gara bunyi jam di masjid, nit kita buka. Hah? Gara-gara azan di TV kita buka. Kenapa sekarang pada berpatokan kepada jam, berpatokan kepada TV? Karena masjidnya sudah tidak lagi menjadi teladan. Dan kebanyakan yang menjadi ta'mirul masajid, yang mendapatkan amanah dari Allah, tidak lagi mengenal, bahkan nggak mau tahu tentang auqatis shalah. Nah, ini berbahaya karena mengakibatkan banyak manusia yang mungkin, nggak pasti, yang mungkin berbuka puasanya sebelum waktu. Maka kita yang belajar hendaknya perhatikan, ya, perhatikan langit,
Tapi kalau misalnya cuacanya mendung, maka boleh dengan kira-kira. Banyak orang yang mengartikan ta'jilul fitr adalah mengenyangkan perut. Nah, ini musibah. Makanya kita nggak heran ya di masjid, di mushola, di majelis ta'lim, bahkan majelis besar. Mereka begitu masuk maghrib langsung taruh nasi, ya, makan, wah lama baru pada azan. Ada azan isya, bukan azan maghrib. Karena waktu maghrib itu singkat. Dengan ittifaq, waktu maghrib itu sangat cepat dengan hilangnya mega merah. Begitu awan udah berubah kuning, selesai waktu maghrib. Itu menurut madhab qadim, namun dikuatkan oleh para ulama yang menjadi mujtahid madhab dan muhaggigil madhab. Adapun menurut madhab jadid, waktu salatil maghrib itu dengan kadar adzan, qamat, bersuci, menutup aurat, dan salat 5 rakaat. Kalau kita hitung adzan normal itu 2 menit. Ya, anggap adzan di Makkah atau Madinah, ya. 2 menit. Kalau di Indonesia panjang, sampai 4 menit, 5 menit, apalagi yang adzannya qori, udah panjang. Ya. 2 menit adzan, qomat berapa? 1 menit. Lama banget itu qomatnya, kayak gimana 1 menit ya? Taruh dah 1 menit, baik ya. 1 menit qomat, udah berapa menit? 3 menit. Wudu berapa menit? Ya, yang normal aja taruh 2 menit. Ya, normal, bersuci normal. Dengan sunnahnya 3 kali 3 kali. Berapa menit berarti? 5 menit. Pakai kain berapa menit? Nutup aurat doang, bukan pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, enggak nutup aurat kata Imam Syafi'i, berarti pakai kain doang. Kalau perempuan pakai mukena doang, berapa lama? Taruh semenit. Nih, itu pakai lama atau pakainya ya? Semenit. Berapa menit sudah? 6 menit. Terus tambah lagi salat 5 rakaat. Taruh semenitnya 1 rakaat. Berarti 5 rakaat 5 menit. Berarti waktu maghrib cuma 11 menit. Tahu perhatiin. Kita berbuka puasa berapa lama? Buka puasa dulu, ada yang ngopi, yang merokok dulu, alasannya dari subuhan udah nahamin, paham? Habis buka puasa baru deh kucuk-kucuk adzan. Allahu Akbar pakai serak-serak basah, Namam, ada haram. Karena masjidnya, musallanya seperti itu, maka masyarakat muslimin nggak percaya lagi dengan masjid. Sehingga mereka yang bingung, tentang waktu, akhirnya mau nggak mau ikutin TV. Ikutin internet, waktu maghrib jam segini. Belum tentu. Coba perhatiin, bulan Sya'ban masih Coba perhatiin maghrib saat di bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Ada perbedaan nggak? Bulan Ramadan masih agak terang, udah pada ada. Giliran bulan Sya'ban udah agak gelap. Paham? Kita harus hati-hati, waspada. Kita punya ilmu, bukan udah nggak boleh lagi ikut-ikutan. Udah nggak boleh lagi ikut-ikutan. Begitu azan baru pada wudu. Pada wudu. Udah gitu sok soleh pakai qobliyah. La ilaha illallah, kapan selesainya ini?
atau udah masuk salatul isya, mereka lalai. Ya namanya setan itu musuh kita, nafsu itu musuh kita. Makanya Allah tegur model-model kayak kita nih yang sholat. Allah mengatakan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Masya Allah semua ayatnya. Celaka bagi orang-orang yang salat. Allah enggak bilang celaka bagi manusia, enggak bilang wailun lil muslimin, celaka bagi muslimin, tapi lil musallin, orang yang suka salat celaka kata Allah. Kenapa ya? Alladzina hum an salatihim, yang mereka melalaikan salatnya sehingga keluar waktunya. Sebabnya apa? Sebabnya karena kita ikutin syahwat. Makanya dalam ayat lain Allah menegur, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Dan datang kaum setelah kaum orang-orang terdahulu yang saleh mukminin, kerjaannya ngapain? Adha'us shalah, melalaikan salatnya sehingga keluar waktu. Sebabnya wattaba'u syahawat, dan ikutin hawa nafsunya. Buka puasa yang harusnya dengan membatalkan saja, tapi dia buka puasanya dengan dendam. Ya, gobo sarapan sama makan siang. Ya, udah nggak mampu melihat nasinya. Akhirnya Allahus shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kelak mereka akan merasakan kerugian di yaumil qiyamah. Hanya ambil prinsip bahwa kita harus mengedepankan yang lebih penting daripada yang penting. Fahami hadis Nabi, umatku masih dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Berbuka puasa itu harus nasi sebok. Makanya nggak heran kan orang bagi-bagi takjil apa isinya? Nasi padang sebok ya, nasi mandi, nasi kebuli. La ilaha illallah. Ta'jilul fitr membatalkan puasa dengan segera mungkin setelah yakin masuknya maghrib. Cukup dengan satu butir kurma, cukup dengan seteguk air, cukup dengan ngisep jempol. Agak asin-asin tuh kan jempol ya. Batal kalau kita telan, paham? Bukan telan jempolnya ya. Cukup itu ta'jilul fitr, bukan tashbih. Ya, bukan mengenyangkan perut. Makanya bagi kita yang mengenal ilmu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan hal ini. Jangan sampai kita masuk dalam firman Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, atau ayat yang lain, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ya, jangan masuk dalam ayat tersebut. Selamatkan diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, bagi pemimpin masjid, pemimpin musalla, pemimpin majlis ta'lim, pemimpin rumah tangga, perhatikan buka puasa kita di masjid kita, di musalla kita, di rumah kita, di majlis kita, hadirkan kurma dan air saja. Di tempat muadzin kasih kurma sama air. Ya, kasih kurma sama air. Begitu masuk maghrib, dia makan kurmanya sedikit, dia minum, adzan. Biarkan umat kembali ke masjid. Biarkan umat bersandar lagi ke masjid. Bagaimana masjid jadi sandaran kalau masjidnya bersandar ke TV? Ya, adzan, mereka buka.
Yang lainnya masih buka puasa, makan kurma, minum air. Dan semuanya sudah dalam keadaan berwudu. Selesai adzan, imam bangun, langsung suruh aqimis shalah. Pertama kucar kacir, lama-lama mereka faham bahwa di masjid ini mendahulukan salatil maghrib. Nggak usah pakai qabliyah udah, ya. Lagi latihan namanya. Kalau pakai qabliyah, belum makan pakai qabliyah lagi, ha? Jadi kepikiran nanti. Makan kurma, salat maghrib, langsung habis selesai salat maghrib, yang mau qabliyahnya boleh. Karena qabliyah boleh dilakukan setelah salat fardu. Mau yang ngelakuin ba'diyah boleh, mau yang ngelakuin salat tasbih boleh, terserah dia. Yang mau makan pun boleh. Udah tenang keadaan, sudah kan? Nah, ini banyak dilalaikan di negeri kita khususnya, sehingga banyak orang yang menelantarkan salatil maghrib karena kesalahpahaman mereka dalam mengartikan ta'jilul futur. Ya, jelas. Nah, rumah kita jagain. Ya, jangan kesian anak gue belum makan dari pagi. Kesian anak kita kalau masuk neraka. Jangan kesian dia belum makan, itu kewajibannya dari Allah. Nah, tanya kepada mereka yang mengatakan belum apa-apa, tuh ini begitu ya. Katakan sama mereka bahwasannya perbuatan ulama bukan hujjah. Perbuatan orang alim bukan hujjah. Apalagi cuman nebeng. Ya. Cuman nebeng nama bapaknya, nama kakeknya. Ya. Nama yang jadi panutan kita yaitu baginda besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatannya saja tidak seluruhnya menjadi hujjah. Nabi berbuat sesuatu, tidak semua perbuatannya menjadi hujjah ataupun dalil. Karena di sana ada yang khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kecilnya, Nabi istrinya banyak, lebih dari 4, kita boleh? Jangan bilang ikutin Nabi istrinya 11, nggak boleh. Ada hujjah dalam Al-Quran dan hujjah dalam hadis yang membatasi 4 saja. Paham? Jadi nggak boleh dijadikan patokan. Nah, tanya sama yang dibilang ustaz, dibilang ulama, tanya waktu maghrib berapa lama? Dia bilang sampai azan isya, berarti dia nggak belajar hatta safinah. Ya, dalam kitab Safinah jelas. Mau di kitab apa aja cari deh. Cuman ada 2 pendapat, mazhab qadim, ada mazhab jadid. Maka jangan ikut-ikutan. Kalau andai kata kita terjebak dalam tempat tersebut karena kita ingin mengambil keberkahan dari pendiri tempat tersebut, maka begitu buka puasa kita salat dulu. Ya, cari tempat salat. Allahu Akbar. Ajak berapa orang teman kita untuk salatil jamaah. Jangan mikirin takut kehabisan kebuli. Ya. Alhamdulillah yang menjual kebuli udah banyak sekarang. Nah, jual beli. Enggak, maunya gratis, ya. La ilaha illallah. Kata ini penting banget kita sebarkan kepada masyarakat kita. Nah, yang baik kita harus ambil, yang buruk harus kita benahi. Nah, jadi kita bertanggung jawab untuk menyebarkan apa yang kita ketahui. Kalau kita diam dosa. Kalau kita ngomong tantangan. Dan inilah yang dimaksud oleh Sayyidina Umar, qulil haqq walau kana murra. Ya, katakan yang hak walaupun pahit. Walaupun pasti ada yang tersinggung. Wah, ngomongin gua nih. Bodoh amat. Ya kan? Ini syariat. Dan Anda bukan pembawa syariat, tapi Anda pengikut syariat. Jika Anda mengikuti syariat Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, bukan ikuti keinginan Anda.
Paham? Dan ini kita akan berhadapan dengan orang-orang besar, ya, majelis-majelis besar. Silahkan, ahlan wa sahlan. Sama, berikan kami hujjah bahwasannya habisnya salat maghrib dengan adzanul isya. Berikan kami hujjah. Kalau ada, jazakumullahu khair, berarti kamu telah menyelamatkan umat Nabi Muhammad dari firman Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tapi kalau tidak ada, berarti Anda telah menarik umat Nabi Muhammad agar masuk dalam firman Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dan sadari bahwa cara Anda tidak sesuai dengan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan umatnya semua masuk surga. Sama, siapapun yang punya hujjah, ahlan wa sahlan. Karena kita butuh. Sama, sebagaimana saya mengkritik hal ini, saya bersedia untuk dikritik siapapun. Apabila mereka memiliki hujjah yang kuat, sami'na wa ata'na. Saya bukan nabi, saya bukan ulama, saya bukan saleh. Tapi saya tahu dari guru-guru saya, dari kitab-kitab para salaf, bahwasannya waktu maghrib itu singkat. Jika ada yang berpendapat berbeda, silahkan. Ya, mau dengar, alhamdulillah. Enggak mau dengar, urusan masing-masing. Ya, tapi ingat, Anda berbuat itu bukan hanya diri Anda, tapi Anda mengajak orang lain. Mereka akan menuntut Anda di yaumil qiyamah. Ya, lebih berat. Kalau cuma diri kita, sebodoh. Ya, mungkin kita tahan kali maafi neraka. Ya, udah pernah kebakar di dunia nggak pape-pape. Ya, nah, kalau di neraka lain lagi tuh. Begitu terpleset dari siratal mustaqim, ahli neraka itu kulitnya meleleh. Belum nyampe ke neraka. Nyampe ke neraka, kata Imam Ghazali, itu jatuhnya itu selama 500 tahun baru nyampe. Itu baru kepleset udah apa? Meleleh kulitnya. Baru jatuh 500 tahun kemudian baru sampai. Gimana panasnya? Makanya ini kalau ada yang mau jadi neraka, coba jadi pegang nih. Kayak apa? Jaga diri kita, gua anfusakum wa ahlikum. Nah, apalagi yang berkaitan dengan umum. Nah, kalau kita nggak mungkiri diri kita banyak dosa, diri kita banyak maksiat, ya maksiat dosa kita aja belum diampunin, ngajak orang, ngajak orang untuk masuk dalam firman Allah, fawailun lil musallin, a'udzubillah. Jelas? Amanah. Buka puasa tahun ini siapin kurma dan air. Jangan lagi yang lainnya. Makanya tuh kalau kita tanya di sini kenapa namanya kolak? Ya, kenapa namanya kolak? Orang Indonesia kita kan dasarnya apa itu nama kolak? Kok namanya kolak? Ada kolak pisang, ya, kolak biji salak, ya. Kalau kata Ustadz ada penceramah cuma di bulan puasa biji salak lembek, ya. Biasanya kan. Apa? Kenapa namanya kolak? La'allahu. Karena saya baca di Google itu, cek apa kenapa asal usul nama kolak. Kalau kata Google itu dari bahasa Arab, itu nama dari orang Arab. Di Arab itu namanya kolak. Kita bilang di Arab kagak ada biji salak. Pohon salak aja kagak ada. Ya. Kita pikir-pikir, oh karena dia cuma mengklaim aja. Tatkala kita bandingkan dengan bahasa Arab yang kita tahu dari bahasa Hadramaut khususnya, kalau orang Arab itu lagi bimbang, dibilangnya qalaq. Ya, lagi galak, hatinya lagi bimbang.
Mungkin dulu para habaib, para masyayikh yang dari Hadramut di Indonesia puasa disediain makanan itu. Akhirnya dia bilang, ada yujibul garak lah. Ini bikin kita bimbang nih. Kita nggak makan, kesian sama tuan rumah. Kita makan, takut kelewatan sholat maghrib. Akhirnya namanya jadi kolak. Jangan cari kolak ya. Nanti biar nggak kolak makannya habis maghrib. Jadi kita tenang. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.